law azina lamun ngizinaken sapa Allah Gusti Allah bisamawati maring piro-piro langit wal ardi lan bumi antatakallama ing yen to padha ngucap karone samawati wal ardi lakolata maka yaktine padha ngucap samawati wal ardi. Seandainya Allah Ta'ala mengizinkan pada langit dan bumi untuk berkata lakolata, maka keduanya akan mengatakan Busyro itu kebahagiaan atau keberuntungan. Azimatun aslinya itu busyro azimah, kebahagiaan yang besar, keberuntungan yang besar. Liman soma, bagi orang soma yang berpuasa. Liman kedue wong soma kang poso sapa man Ramadan ing dalem bulan Ramadan bil jannati kelawan swarga. Busyro liman soma, keberuntungan yang besar, liman soma bagi orang yang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan bil jannati dengan pemberian berupa surga. Seandainya Allah Ta'ala memberikan izin ya kepada langit dan bumi, maka keduanya akan berkata kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, keberuntungan yang besar wahai bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Peruntungannya mendapatkan apa ya? Mendapatkan surganya Allah. Waqala, dan bersabda sapa sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai minan nari, dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qitali, seperti perisainya salah seorang di antara kalian minal qitali, dari perang. Jadi puasa itu ibaratnya itu perisai. Perisai itu apa? Tameng, pelindung kita dari peperangan itu. Kan kadang yang satunya, tangan satunya itu memegang pedang, tangan satunya memegang perisainya. Yang pedang itu untuk memerangi, untuk membunuh lawan, membunuh musuh. Kalau yang tamengnya itu untuk menahan diri, ya, menahan diri agar tidak terbunuh. Nah, puasa itu ya seperti itu, seperti ibaratnya itu seperti tameng. Ya, bisa menahan diri itu dari hawa nafsu, ya, dan menjaga kita, seseorang yang berpuasa itu dari hawa nafsu. Itu kalau puasanya benar. Kembali lagi kepada puasa yang kita laksanakan itu, puasa jenis puasanya itu orang yang melakukannya itu yang mana jenisnya? Apa jenisnya orang yang awam, apa jenisnya itu orang-orang yang khusus tingkatan kedua, atau yang khusus lebih khusus lagi. Ya, kalau orang yang puasanya masih puasa awam, puasanya nggak bisa menjadi perisai. Misalnya dia puasa itu hanya menahan hawa lapar, menahan lapar dan menahan haus, ya, dan menahan kemaluan saja udah. Tapi matanya nggak dijaga, telinganya nggak dijaga, itu maka puasanya ya tidak bisa menjadi perisai. Misalnya matanya diliarkan, tetap ada syahwat itu ya ada. Terus kemudian mulutnya nggak bisa dijaga, tetap aja dia dengan syahwat mulutnya yang menggunjing orang lain, membicarakan keburukan orang lain, ya, menyakiti orang lain. Itu puasa mulutnya dari makanan tapi membicarakan orang lainnya, tetap itu puasanya belum bisa menjadi sunnah atau perisai. Kalau yang tingkatan kedua dari anggota badannya yang ia jaga, maka itu sudah bisa menjadi perisai, meskipun perisainya itu ibarat
berbeda dengan tingkatan yang terakhir ya, tingkatan yang paling tinggi. Berarti itu perisainya bahannya dari apa, kuat banget lah. Kalau yang tingkatan yang kedua itu bahannya masih ini, jadi masih agak-agak rawan lah. Tapi kita kalau udah misalkan bisa sampai ke derajat puasa yang kedua itu juga lumayan daripada derajat yang pertama itu puasanya orang-orang awam. Puasanya orang-orang awam. Pak, kok kenapa saya berpuasa tapi tetap syahwat itu tetap aja ada? Ya gimana, enggak ada wong. Misalnya orang puasa nonton film, nonton ini apa namanya, nonton sinetronnya tentang cinta lagi, ya kan, tentang apa namanya FTV yang apa namanya pacar-pacar, gimana nggak syahwat? Lihat orang cantik, namanya orang normal pasti syahwat, kecuali orang nggak normal. Ya nggak normal, lihat orang cantik biasa aja, nggak ini misalnya nggak berdiri, maksudnya entenya. Tapi kalau semua lihat orang di luar itu kebangetan, itu namanya itu berarti nggak apa namanya terlalu itu namanya. Ya minimal itu ada syahwat. Syahwat itu apa? Syahwat itu kesenangan, senang untuk memandang, itulah namanya syahwat. Ya, ya yang cantik-cantik itu ada apa namanya syahwat, muncul kesenangan, ya itu normal. Ya, nah itu tujuannya kita itu bagaimana? Ya itu menangkis itu. Kalau misalnya nggak sengaja ya udah, tapi kalau sengaja dicari ya gimana, orang apa namanya musuhnya sengaja dicari, nggak bisa kita memakai perisai bagaimanapun. Kalau misalnya musuhnya dicari, lebih hebat lagi dahsyat, musuhnya singa 3 misalnya, waduh, sedangkan perempuan itu lebih hebat daripada singa. Bisa aja laki-laki itu bisa mengalahkan singa bulat, anak bisa ngalahin singa bulat, tapi singa anakan. Tapi kalau udah misalnya lawannya lawan perempuan, waduh, perempuan cantik lagi, laki-laki itu akan kalah. Tapi tergantung laki-lakinya. Kalau laki-laki yang bertakwa, intattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kamu dalam hatinya itu furqan. Furqan itu pembeda, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Makanya kuncinya itu takwa dulu kepada Allah. Kalau orang udah bertakwa, godaan apapun ya, serangan kayak model apapun itu akan bisa dilawan, akan bisa ditangkis. Salah satunya dengan cara apa? Contohnya dengan berpuasa. Karena ketika orang berpuasa itu apa? Aliran darah itu sempit kan, karena nggak ada makanan sih yang apa namanya yang ke dalam tubuh, jadi sempit. Setan juga itu dari situ, setan itu mengalir dari lewat aliran darah itu. Kalau makanannya banyak otomatis terbukanya juga banyak. Nah, makanya puasa itu dikatakan sebagai apa? Sunnati ahadikum, seperti perisai ya. Kamu dari berperang. Berperang yang paling berat melawan apa? Melawan hawa nafsu. Makanya kalau bisa mah ente ya, kalau bisa itu ya puasa. Kalau masih bujang itu banyakin puasa deh. Oleh yang bujang. Nah, apalagi ente lagi nyantri dan puasa. Kalau lemes kan apa namanya mau ngapa-ngapain juga lemes, malas. Cuman ya bukan jadikan untuk malas-malasan, enggak, untuk menahan dan melawan hawa nafsu aja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.